Selamat pagi teman-temanku di kelas Yohanes, adik-adikku di kelas Lukas, Markus, dan Matius. Kali ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online dengan saya Thea, Kak Elita, dan Pak Bambang. Iya, selamat pagi adik-adik. Walaupun semua berada di rumah, kita tetap bisa beribadah secara online dan harapannya semua tetap bersuka cita ya. Tidak ada yang sedih ya. Iya, betul Kak Adik Thea? Iya Kak Elita, aku juga senang ikut menemani sekolah minggu online pada hari ini. Pak Bambang, kita akan memuji Tuhan apa hari ini? Ya, halo anak-anak. Pak Bambang juga senang bertemu dengan anak-anak. Semangat ya, kita mau memuji nama Tuhan. Apa lagunya ya? Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti amun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti amunnya di Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Wah, Kak Ernita lihat adik-adik di rumah menyanyinya dengan semangat ya. Iya, Kak. Iya. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah luar biasa di dalam kehidupan kita. Betul Kak Erita. Iya. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Oh, apa itu? Kita berdoa dulu. Oh iya. Yang akan dipimpin oleh Audrey. Oh, Audrey ya. Silakan. Hai teman-teman, pada pagi hari ini kita akan berdoa ya. Yuk kita langsung saja mulai berdoanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami akan kebaktian Tuhan, berkati ibadah ini. Semoga berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati pula guru sekolah minggu yang memimpin ibadah pada hari ini. Berkati pula teman-teman kami yang hari ini mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita memuji nama Tuhan lagi ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya, siapa Bapak orang percaya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, adik-adik ada yang bisa menjawab yang ada di rumah? Ada yang Kelihatannya ada yang menjawab ya. Apa itu? Iya, betul, Bapak Abraham. Pak Bambang, kenapa Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang percaya? baik ya. Bapak Abraham dipilih Tuhan untuk memulai perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Dengan keluar dari kampungnya Ur Kasde menuju tanah Kanaan. Di situ Bapak Abraham menghadapi banyak rintangan. Tapi Bapak Abraham tetap percaya pada Tuhan.
dan Bapak Abraham akan diberkati dengan keturunan yang tak terhitung banyaknya. Banyak sekali. Anak-anak bisa baca di Kejadian pasal 11 sampai 25. Iya, jadi kita sudah tahu ya sekarang siapa itu Bapak Abraham. Ya, sekarang kita akan menaikkan pujian. Bapak Abraham mempunyai, bisa semua? Yuk semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Yuk kita sambil bertepuk tangan, yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Yeay, luar biasa sekali. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak ya. Siapkan Alkitabnya ya. Siap, Pak. Silahkan duduk dengan tenang. Tapi sebelum kita mau memuji Tuhan, untuk menyiapkan firman Tuhan, siapkan hati kita. Dengan pujian apa, Tia? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Teman-teman, siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Atna. Ya, yuk mari kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Kita jumpa lagi pagi hari ini. Alkitab sudah kalian siapkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk kami belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari Alkitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Bu Wulan akan membacakan. Mari kita membaca. Adik-adik yang di kelas Matius bisa didampingi oleh orang tuanya, yang kelas Lukas, Markus, dan Yohanes bisa membaca Alkitabnya masing-masing. Yusuf dan saudara-saudaranya
Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kita lanjutkan pada ayat 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa," kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu." Amin. Adik-adik, firman Tuhan telah kalian dengar pada pagi hari ini. Sekarang Bulan mau tanya sebelumnya, apakah hari ini kalian semangat untuk mendengarkan cerita dari Bulan? Nah,
Kalau kalian masih semangat, sekarang Bulan akan bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melihat semut di rumah kalian atau di mana tempat kalian ketika kalian bermain? Nah, adik-adik, betul, semut itu kecil, binatang yang sangat kecil. Nah, apakah kalian juga pernah mengamati apa yang dilakukan semut? Ya, betul. Kalian melihat bahwa semut berbondong-bondong, mereka membawa makanan yang mereka cari. Kemudian mereka kumpulkan makanan itu untuk bisa dimasukkan ke dalam lumbung makanan mereka. Nah, apa tujuannya? Mereka mengumpulkan makanan itu untuk menyiapkan ketika di musim dingin. Nah, adik-adik, semut ini juga punya teman, punya sahabat seperti kalian, yaitu si belalang. Tetapi semut dan belalang ini memiliki sifat yang berbeda. Mereka mempunyai karakter yang berbeda. Apa itu? Yaitu satu, semut rajin sekali untuk mengumpulkan makanan. Kemudian si belalang, dia sangat malas. Pekerjaannya hanya bermain, bernyanyi. Nah, sehari-hari dia melakukan seperti itu. Nah, ketika suatu hari si semut bertemu dengan belalang. Belalang bertanya, kamu ngapain? Jalan membawa makanan sebegitu banyak. Nah, kan aku harus mengumpulkan makanan supaya aku punya persediaan makanan untuk musim dingin. Musim dingin kan masih lama, itu kata belalang. Nah, kenapa kamu harus mengumpulkan sekarang? Nah, adik-adik, kalian perhatikan, begitu semangatnya si semut mengumpulkan makanan bersama-sama dengan saudaranya. Nah, kemudian suatu hari musim dingin telah tiba. Kalian bisa perhatikan seperti apa yang terjadi ketika belalang hanya mempunyai makanan sedikit. Ternyata makanan yang dia kumpulkan hanya sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan dia. Nah, suatu kali dia harus datang kepada si semut dan dia harus meminta makanannya. Nah, semut teringat dengan kata-kata belalang yang selalu mengejek ketika dia mencari, mengumpulkan makanan. Dia meminta belalang untuk kembali pulang ke rumahnya. Nah, adik-adik, tokoh yang pagi hari ini saya ceritakan pada kalian yaitu tentang Yusuf. Di sini Yusuf sama seperti semut. Dia seorang yang rajin. Dia adalah salah satu anak dari Bapak Yakub, seorang anak yang dikasihi oleh Yakub. Mengapa dikasihi? Karena dia rajin untuk menggembalakan kambing dombanya. Nah, suatu kali keadaan berubah. Mengapa berubah? Ketika saudara Yusuf, dia mulai memperhatikan bagaimana ayahnya memperlakukan Yusuf yang berbeda dengan mereka, mereka mulai iri terhadap Yusuf. Nah, sikap yang dilakukan oleh saudara Yusuf ini menumbuhkan kebencian yang sangat tinggi terhadap Yusuf. Mereka merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Yusuf, yaitu mereka ingin membunuh Yusuf. Tapi adik-adik, Tuhan itu baik, dia merencanakan sesuatu yang indah kepada Yusuf. Yaitu apa? Ketika saudara-saudara merencanakan Yusuf untuk dibunuh, harus dibuang ke suatu daerah, ke suatu wilayah, yaitu Mesir. Di sana Yusuf belajar dari sebuah
kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh Yusuf. Dia harus menjadi budak di Mesir. Dia harus hidup dalam pemerintahan Firaun. Nah, dia harus tunduk di sana, dia setia melakukan setiap tugasnya, yaitu apa? Mengumpulkan makanan lumbung-lumbung tersebut, memperbanyak lumbung-lumbung tersebut untuk menyiapkan persediaan makanan di Mesir. Nah, sama dengan semut adik-adik. Ketika musim kekeringan tiba, kelaparan muncul, Yusuf betul-betul dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat bangsa Mesir ini tidak mengalami kelaparan. Tetapi Yusuf dipakai oleh Tuhan tidak hanya mencukupkan kebutuhan bangsa Mesir, tetapi juga untuk keluarganya. Dari saudara-saudaranya yang sudah membuang di tanah Mesir. Nah adik-adik, apa yang dikerjakan oleh Yusuf sampai hari itu? Yaitu Yusuf tetap semangat, bekerja keras, sesulit apapun hidupnya, Yusuf tetap semangat menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Nah, sekarang Wulan juga akan memberikan pesan pada kalian, yaitu ketika kalian mengalami kesulitan-kesulitan apapun yang terjadi pada saat ini, terlebih pada kondisi pandemi, kalian akan belajar ketika harus memulai waktu kalian untuk belajar di rumah, meskipun kalian harus tidak didampingi oleh orang tua kalian, proses belajar kalian di rumah tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi jangan takut, Tuhan punya rencana yang indah untuk kalian untuk menjadi anak yang hebat, anak yang mandiri. Disitulah kalian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi anak yang hebat, anak yang kuat. Sehingga segala jenis kesulitan yang kalian alami, kalian akan bisa melewati dengan baik bersama Tuhan. Dan tentunya kalian akan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua kalian, mama, papa, dan juga saudara-saudara kalian yang di rumah. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini adik-adik, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Oleh sebab Tuhan baik, Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk belajar dari kisah seorang Yusuf. Biarlah kami tetap semangat menjalani hidup kami, kesulitan-kesulitan hidup yang kami lewati, biarlah kami menjalaninya bersama Tuhan. Engkau beri kami kesabaran, ketekunan untuk menjalankan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Bulan akan memberikan tugas aktivitas pada kalian. Tapi sebelumnya Bulan akan memberikan contoh. Kalian bisa perhatikan. Bulan pernah tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami Yusuf? Tentu pernah. Bisa diceritakan, Bu? Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Ketika saya melihat anak saya yang sudah besar tetapi tidak bisa naik sepeda, saya bingung. Ini gimana caranya mengajari naik sepeda? Karena dia sudah besar. Nah, karena rasa takutnya itu membuat saya juga merasa cemas. Nanti jatuh atau seperti apalah begitu. Nah, hari demi hari saya mendampingi anak saya untuk latihan naik sepeda. Nah, kemudian selain itu terkadang rasa takut muncul. Nah, rasa takut ini saya bawa dalam doa kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, tolong anak saya supaya dia bisa naik sepeda karena dia sudah besar. Nah, kemudian hari demi hari saya tetap mendampingi anak saya untuk naik sepeda. Hari demi hari saya juga membawa dia ke dalam doa saya kepada Tuhan. Nah, kemudian tahu-tahu sudah terlewatkan. Anak saya semangat, kemudian saya juga semangat.
Begitu, kemudian saya bisa melewatinya dengan sukacita. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Tugas kalian adalah kalian akan mewawancarai orang tua kalian atau saudara kalian, kakak atau adik kalian, ya, tentang apa? Tentang apakah mama, papa, kakak atau adik mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas ini akan kalian videokan dan dikirim ke Bu Maria atau Bu Edi. Terakhir dikumpulkan hari Kamis tanggal 13 Agustus. Terima kasih adik-adik. Siap kalian untuk semangat melaksanakan tugas ini? Siap. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Wulan, bahwa rancangan Tuhan untuk hidup kita itu indah, walaupun banyak rintangan, tapi jangan menyerah dan jangan lelah ya. Iya Kak, kita semua semangat. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat transfer ke Bank Mega. Nomor rekeningnya akan tercantum di akhir tayangan ini. Iya, adik-adik, mari kita memberikan persembahan dan pujikan, jangan lelah. Dan doa persembahan dan doa penutup nanti akan dipimpin oleh Ethan. Mari kita pujikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo teman-teman, namaku Ethan. Aku akan berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah selesai ibadah Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan bisa menerima persembahan kami. Semoga bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang telah mengirimkan kreativitas dari barang-barang bekas. Ada yang sudah buat bunga, tempat pensil, dan tempat foto. Pak Bambang masih menunggu anak-anak yang lain untuk mengirimkan kreativitas minggu ini berupa wawancara dengan orang tua atau saudaramu dengan menghadapi atau dalam menghadapi kesulitan. Aku juga mau ikut mengerjakan aktivitas karena ternyata asik loh teman-teman, bisa lebih kreatif dan belajar firman Tuhan. Ya, semangat ya adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau aktivitas minggu ini. Dan paling lambat kami tunggu sampai hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020.
Selamat ulang tahun juga nih buat teman-teman kita Selamat ya. ulang tahun. Oh, siapa saja yang berulang tahun hari ini? Ada Stefani Putri. Yeay, selamat ulang tahun Stefani. Stefani. Kemudian Axel Darius. Axel. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan juga satu lagi Theophilus Obed. Theo. Yeay, Selamat ulang tahun. ya. Buat anak-anak yang berulang tahun di bulan Agustus ini yang mungkin belum disebutkan namanya, kami ucapkan selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dan kita akan ulang lagi di bait yang kedua. Dalam Yesus ada sukacita. Yuk, dengan semangat dan tepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita.